Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Rabu ini kita akan membahas beberapa soal. Jadi nanti anak-anak tidak mengerjakan untuk dikumpulkan, tapi cukup mengerjakan soal-soal yang akan saya beritahu jawabannya. Untuk itu, hari ini kita akan mengerjakan soal bersama-sama ya. Dilanjutkan dari materi yang kemarin. Kita kemarin sudah belajar dari materi bab 2, berzikir dan berdoa setelah sholat fardu. Ini ya, penilaian harian 2 yang A dan B anak-anak sudah kerjakan, sudah kumpulkan, dan insya Allah sudah diberi nilainya. Kemudian kita lanjutkan untuk materi fikih di soal yang berikutnya. Sekarang yang C ya, yang C belum ya. Untuk itu kita akan kerjakan bersama-sama. Di sini saya sudah siapkan jawabannya. Silahkan anak-anak boleh ikut menulis jawabannya di LKS-nya masing-masing tentunya, jangan di buku tulis ya. Silahkan tulis di LKS-nya masing-masing. Dimulai dari yang pertama. Apa yang disebut zikir? Ya, pengertian zikir ini ya berarti mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan dan perbuatan. Jika terlalu cepat silahkan di pause dulu videonya. Kemudian nomor 2, tulislah kalimat istighfar ya pakai Arab ya. Astaghfirullahalazim ya. Kalau tulisan saya kurang jelas itu ada di halaman depan ya. Ada di halaman halaman 30. Jelas ya? Halaman 30 ini hanya potongan saja. Silahkan ambil di sini. Astaghfirullahalazim sampai sini ya, sampai koma. Ya, hanya ini saja. Lanjutkan lagi. Nomor berikutnya. Nomor 3 ya. Doa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini Arab lagi ya. Robbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanat wa qina adzabannar. Jika tulisan saya kurang jelas, saya beritahu tempatnya. Semua jawaban sebenarnya ada di depan ya. Kalau anak-anak mau mencari jawabannya di sini. Ini doa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu ada di Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanat wa qina adzabannar ya. Yang ini jawabannya ditulis Arabnya. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Di nomor 4 ya, tuliskan 3 waktu yang mustajab untuk berdoa. Ini sudah banyak sekali pilihannya. Kembali saya tunjukkan di depan. Ini ya, halaman 39. Waktu yang baik untuk berdoa ya, yang mustajab. Jawabannya ada 5 ini. Paham? Tapi di sini di pertanyaan itu yang diminta hanya 3. Jadi yang ditulis hanya 3. Silahkan tulis 3 saja ya. Pada hari Jumat antara azan dan iqomah, dan juga saat seseorang sedang puasa ya. Jelas ya? Kemudian berikutnya, tuliskan 3 manfaat berdoa. Manfaatnya ini juga ada banyak. Yang di sini ada 7 bahkan. Manfaat berdoa setelah sholat fardu ada 7. Tapi di sini diminta hanya 3. Jadi silahkan tulis 3 yang paling atas ya. Mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kita lanjutkan langsung ke perbaikan ya. Perbaikan ini jawabannya nanti harus tulisannya kecil-kecil ya biar cukup ya. Nomor 1, berzikir berarti selalu titik-titik Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya tak taruh belakang ya karena tidak cukup. Jawabannya berzikir berarti selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang selalu berzikir hidupnya akan bahagia di dunia dan akhirat ya. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah makna bacaan zikir. Bersyukur itu alhamdulillah. Bacaan dari zikir tahmid ya, alhamdulillah. Lanjut lagi, astagfirullahaladzim artinya aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung ya. Lanjut lagi berikutnya, kita berdoa hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ke pengayaannya harus lebih cepat lagi. Jika terlalu cepat jangan lupa di pause dulu. Nomor 1, pengayaan. Apa artinya zikir? Artinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kapan zikir biasa dilakukan? Kalau ini tadi berdoa ya, 3 waktu mustajab untuk berdoa. Kalau di sini kapan zikir biasa dilakukannya? Di sini zikir yang tadi berdoa. Zikir biasa kita lakukan setelah selesai sholat ya. Apa yang dibaca pertama kali dalam zikir? Istighfar. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ya. Itu yang pertama dibaca. Jawabannya istighfar saja boleh.
paham ya? Kemudian berikutnya tulislah doa untuk seluruh muslimin. Ini sebenarnya Arabnya juga ada, tapi saya tulis Latinnya saja biar jawabannya lebih bervariasi. Karena di sini Arabnya memang cukup panjang, ya. Jadi nanti takutnya kalau tidak cukup anak-anak jadi bingung jawabannya tulisannya itu bagaimana gitu ya. Sini ya yang atas. Doa memohon ampun untuk kaum muslimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya, al ahya minhum wal amwat. Jelas ya? Kalau di sini saya tulis Latinnya saja, ini Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat gitu ya. Lanjut berikutnya ke tuliskan kalimat takbir dalam bahasa Arab. Allahu Akbar. Selesai. Di sini kalau terlalu cepat jangan lupa di pause. Di sini adalah terakhir ya, selesai. Di sini penilaian akhir tahun. Kita tidak mengerjakan itu. Ingat, ini tulis jawaban di LKS, jangan di buku tulis ya. Dan ini tidak perlu dikumpulkan. Ya, hari ini kita hanya belajar, saya beri contoh jawabannya. Silahkan anak-anak tulis di LKS untuk belajar, tidak tugas ya, dan juga tidak dikumpulkan. Paham? Ini materi fikih saya cukupkan sekian. Kita lanjut ke materi berikutnya adalah akidah. Jadi pada video ini ada 2 materi ya. Akidah, kita lanjutkan ke soal-soal berikutnya. Kemarin kita sudah belajar ya sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, video tentang lagu yang kemarin sudah, wujud kiram bakok dan seterusnya. Anak-anak sudah mengerjakan Romawi A ya. Penilaian harian 2 sudah dikerjakan dan juga sudah dikumpulkan, insyaallah sudah dinilai. Kemudian yang B sudah ya, tanggal 4 bulan 2 kemarin. Kita lanjutkan ke materi berikutnya yang belum dikerjakan tentang remedial ya. Kalau ini belum saya beri videonya dan juga belum kita kerjakan bersama-sama. Sekarang kita kerjakan. Ini mudah saja karena ini nomor 1 ada wujud hitam bakok sampai 20 ya. Mutakaliman ya. Ini anak-anak hanya disuruh mencari artinya. Saya beri contoh, semua jawaban ada di depan. Di sini ya. Ada di sini semua. Untuk itu, mari kita tulis jawabannya, yaitu artinya. Lebih cepat ya. Siap? Kita mulai. Selesai ya. Dari nomor 1 artinya semua sudah ada ya. Ada dahulu, kekal dan seterusnya. Ini saya sudah tulis artinya semua. Ini tadi mencari di sini. Kalau anak-anak kurang jelas dengan tulisan saya ya, mungkin tulisannya kurang jelas, kurang bagus ya, tidak bisa dibaca, silahkan cari di sini, bisa ya. 1 sampai 9. Lanjut lagi berikutnya di 10 sampai 20 ya. Sampai yang terakhir mutakaliman, itu yang berbicara, melihat, mendengar, hidup, mengetahui ya. Di sini ada. Jelas ya. Jika sudah, kita langsung ke pengayaan. Ini nanti juga akan saya beri jawabannya, silahkan anak-anak tulis di LKS-nya sendiri untuk belajar ya. Nomor 1, apa pengertian sifat wajib Allah Subhanahu wa taala? Mari kita cari di depan, jawabannya sudah ada. Yang kemarin saya garis bawahi, sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tulis jawabannya. Jelas ya? Jawabannya ada di depan ya. Sifat yang pasti dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, contohkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat wujud. Berarti kita cari di wujud ya. Wujud itu di sini. Artinya ada. Ya, yang ditanyakan apa? Contohkan. Berarti di bawahnya ya. Adanya alam semesta menunjukkan bukti. Ya, adanya alam semesta menunjukkan bukti ada zat yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya ada di sini. Ya, adanya alam semesta menunjukkan bukti ada zat yang menciptakannya ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut nomor 3, apa arti ilmu? Nomor 3, apa arti ilmu dan apa maksudnya?
kita tulis jawabannya, cari di depannya yang paling bawah ini. Ya, ilmu artinya maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Paham ya? Kita tulis jawabannya. Selesai? Nomor 4. Segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kehendak ya. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Allah itu memiliki sifat berkehendak. Ya, di sini irodat. Tulisannya iradat, membacanya irodat ya. Sebutkan hikmah meyakini sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya ada di depan lagi ya. Di sini halaman 17. Hikmah mengenal sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 ya. Mari kita tulis jawabannya. Selesai ya. Di sini tidak ada lagi, jadi hanya 3 jawabannya. Ini ketiga ini ya. Jawabannya. Jika tulisan saya kurang jelas silahkan lihat di depan tadi. Di sini saya sudah tulis ketiga-tiganya. Silahkan anak-anak ikut menulis jawabannya di LKS. Saya ingatkan sekali lagi ya. Ini tidak perlu dikumpulkan, jangan ditulis di buku tulis, tapi silahkan tulis di LKS-nya sendiri-sendiri. Untuk apa toh kalau sudah dikerjakan? Wong wis digarap kok tinggi opo? Untuk belajar. Paham ya? Karena kalau anak-anak pernah menulis jawabannya, insya Allah sudah mengingat apa yang ditulis. Karena membaca beda dengan menulis. Kalau membaca itu biasanya cepat lupa. Tapi kalau anak-anak menulis, insya Allah lebih ingat apa yang dipelajari. Jelas? Paham? Saya cukupkan sekian materinya di sini. Akidah ya selesai. Fikih juga sudah selesai. Jika ada yang kurang jelas silahkan tanya lewat WA pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.